Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat-nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut, kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Pondok Mutiara, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju majelis ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini seperti biasa, Jumat pekan keempat, materi kita membahas tentang ensiklopedi larangan. Dan kita sudah masuk pada ensiklopedi larangan seputar ilmu. Jadi kalau seputar akidah sudah tuntas, kita sudah beranjak pada bab yang kedua seputar ilmu. Adapun larangan-larangan seputar ilmu itu ada 26 larangan totalnya, 26 larangan. Kita masih berada di nomor 2, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang nomor 1 larangan seputar ilmu adalah larangan menuntut ilmu dengan niat selain mencari ridha Allah. Ya, dan ini sudah tuntas. Adapun yang kedua, lah ini yang tengah kita pelajari sekarang, larangan seputar ilmu yang kedua adalah celaan menuntut ilmu dunia dan sibuk menekuninya, serta jahil alias bodoh tentang masalah akhirat. Jadi ilmu dunia ia tekuni, ilmu akhirat ia tinggalkan. Intinya itu kalau mau disimpulkan. Nah, dari larangan yang nomor 2 ini, maka pada waktu itu mudah-mudahan Bapak Ibu masih mencatat, kita sampaikan salah satu firman Allah sebagai dasar. Salah satu firman Allah yang menjelaskan tentang celaan bagi mereka yang sibuk mempelajari ilmu dunia, namun mereka melalaikan tentang urusan ilmu akhirat. Itu suratnya surat nomor 30, Ar-Rum, ayatnya ayat 7.
Dasarnya itu dulu, dalilnya pakai itu. Nah, berdasarkan dalil itulah Ar-Rum ayat 7, lalu materinya kita bagi menjadi 4 bagian. Betul ya? Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat 4 bagian. Yang pertama adalah makna ayat Ar-Rum ayat 7. Apa maknanya? Surat Ar-Rum ayat 7. Itu sudah kita bahas, kita lewati. Yang kedua adalah menepis beberapa syubhat, termasuk yaitu menyekolahkan anak di lembaga yang dikelola sesuai sunnah, atau pondok-pondok pesantren yang dikelola sesuai sunnah, maka nggak akan dapat ijazah. Sedangkan anak itu butuh macam-macam, dan ini sudah kita jawab, kita bantah, dan seterusnya. Jadi itu yang nomor 2, menepis beberapa syubhat. Yang nomor 3, kalau tidak salah bulan yang lalu itu berhenti di sini, di nomor 3. Apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i? Nah, itu. Apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i? Ya, intinya adalah ilmu syar'i itu ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi yang terbaik pada umat ini, yaitu para sahabat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah, al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji' an wahidin minhum falaisa bi'ilmin. Artinya, ilmu syar'i itu adalah apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang datang dari selain mereka itu bukanlah ilmu. Oh, itu ya. Baik. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu itu adalah al-ilmu makana fihi qala haddasana. Ilmu itu adalah yang tercantum di dalamnya qala haddasana, telah menyampaikan hadis kepada kami. Intinya qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Intinya itu ya. Lalu beliau Imam Syafi'i rahimahullah melanjutkan, wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Adapun selain itu hanyalah waswas, bisikan syaitan. Berarti ini kita tahu seperti apakah ilmu syar'i itu. Ilmu yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Hari ini kita masuk materi terakhir, nomor 4, Bapak Ibu sekalian. Kalau tuntas hari ini, berarti nanti bulan depan jika Allah takdirkan kita bertemu kembali, maka kita masuk larangan yang nomor 3 nanti. Larangan seputar ilmu nomor 3. Hari ini kita lanjutkan, yaitu pelajaran yang keempat dari surat Ar-Rum ayat 7. Apakah dia? Keutamaan menuntut ilmu syar'i. Ya, apa keutamaannya menuntut ilmu syar'i? Nah, kalau pengen tahu apa keutamaannya, saya akan tunjukkan dalil-dalil. Banyak dalilnya, ya. Dalilnya banyak sebenarnya. Nanti kita lihat alokasi waktu yang ada saja. Yang pertama dalilnya tentang keutamaan menuntut ilmu agama, ilmu din, ilmu syar'i. Yang pertama dalilnya surat Toha, surat nomor 20, ayatnya 114. Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, Quran surat nomor 20, Toha, surat Toha, ayatnya 114. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan murotalnya. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Nah, di situ bagian akhirnya. Silakan baca. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Nah, poinnya, dan katakanlah, Ya Rabbku, Ya Robku,
tambahkanlah ilmu kepadaku. Baik, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah doa, Rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu. Kata para alim ulama, ilmu yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ilmu din. Dan Bapak Ibu harus tahu, semua lafaz ilmu di dalam Al-Quran, anak ulang, semua lafaz ilmu di dalam Al-Quran, kata para alim ulama, adalah ilmu yang arahnya kepada ilmu agama, ilmu din. Sama sekali tidak berbicara tentang ilmu duniawi. Ilmu din, ilmu syar'i. Sehingga yang dimaksud dalam ayat ini, Rabbi zidni ilma, ya Rabb tambahkanlah kepadaku ilmu, maksudnya tambahkan kepadaku ilmu agama, ilmu syar'i. Nah, itu maksudnya. Dan katanya para alim ulama berdasarkan ayat ini pula, ini menunjukkan ilmu lebih dikedepankan daripada rezeki. Pak, Bu, mohon maaf ya, ketika panjenengan membaca lembaran demi lembaran dalam Al-Quran, ayat demi ayat dalam Al-Quran, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan, anak ulang, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan satu pun ayat Al-Quran yang kita disuruh minta tambahan rizki. Gak ada. Gak ada ayatnya, Rabbi zidni malan. Ya Rabb tambahkanlah hartaku. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu cuman minta tambahan, itu bukan rizki, tetapi ilmu. Rabbi zidni ilma. Anda mau tanya, jujur tapi, jujur. Selama ini kalau kita berdoa kepada Allah, yang sering kita minta kepada Allah tambahan, ilmu atau rezeki? Rezeki. Ya. Padahal nggak ada itu dalam Al-Quran. Ya Rabb tambahkanlah rizki, tambahkanlah hartaku. Nggak ada. Yang ada itu adalah ilmu. Minta tambahan ilmu. Nah, seperti itu ya. Ya. Karena belum tahu ya. Nah, setelah ini maka terus minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Seperti itu ya. Terus minta tambahan ilmu. Bahkan ketika kita berdoa, doa yang dibaca setiap selesai sholat subuh, dan ketika zikir pagi, doa yang berbunyi riwayat Ibnu Majah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizki itu baru nomor 2, wa rizqan thayyiban, baru wa amalan mutaqabbalan. Rizki itu nomor 2. Iya. Jadi ilmu dikedepankan, urusan rezeki itu dinomor 2-kan. Berarti ini menunjukkan orang berilmu lebih utama di sisi Allah, lebih mulia daripada mereka yang memiliki harta kekayaan. Buktinya ilmu didulukan. Bahkan minum air Zam-Zam, doanya minum air Zam-Zam. Doa minum ketika minum air Zam-Zam setelah tawaf. Setelah sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kan kita dianjurkan minum air Zam-Zam sebelum kita berangkat ke tempat sa'i. Doa yang Nabi ajarkan, kalau laki-laki kan air Zam-Zamnya setelah diminum disunahkan diguyurkan di atas kepala. Kalau wanita kan dimameli, yaitu kepalanya atau jilbabnya atau wajahnya. Tidak diguyur begini kalau wanita, sambil baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu dulu, wa rizqan wasi'an, rizki yang luas, wa shifaan min kulli da'in, obat dari semua penyakit. Urusan rezeki, urusan sehat, nomor berikutnya ilmu didisikno. Oh, itu makanya kalau berdoa minta tambahan ilmu, ya. Ya, mulai sekarang dikedepankan minta tambahan ilmu. Ya baik, sekarang ini pentingnya berarti keutamaan yaitu memiliki ilmu, ya, keutamaan menuntut ilmu dan memiliki ilmu. Sekarang dalil yang nomor 2. Tadi kan dalil nomor 1, Toha 114. Sekarang dalil yang kedua adalah Quran surat 58 ayatnya 11.
Quran surat nomor 58. Ya, surat apa ini 58? Al-Mujadilah. Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah. Ya, surat nomor 58. Ayatnya ayat 11. Ayatnya ayat yang ke-11. Nah, ini kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Kita dengarkan. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ya, silakan terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang-orang yang beriman, silakan. apabila dikatakan kepada kalian, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, Nah, terus maka lapangkanlah, Terus. niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, Dan- yaitu berikan kelapangan pada majelis, artinya kita memberikan kesempatan kepada saudara kita untuk duduk di majelis itu, maka Allah akan melapangkan urusan kita nanti di akhirat. Amin. Nah, itu ya. Terus lanjut, belum poinnya, silakan. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Terus. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, Nah, terus. dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, jelas sekali. Di dalam ayat ini apa keutamaan yang bisa kita ambil? Orang yang berilmu diberikan oleh Allah derajat tertinggi nanti di surga. Amin. Ya. Karena jelas, ulang lagi yang kalimat akhir, ulang lagi kalimat akhirnya, silakan. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Beberapa derajat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya orang yang berilmu diberikan derajat tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Loh, maksudnya derajat ini apa? Ya di dalam surga. Loh, memangnya surga itu berderajat-derajat? Iya. Surga itu berlevel-level, bertingkat-tingkat. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. Ya, jilid 6. Nomornya 3710. Coba kita pengen tahu apa betul surga itu memiliki tingkatan, ya? Apa benar surga itu memiliki tingkatan berderajat-derajat? Ya, silakan baca. Ya, Silakan. dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan, Baik, poin yang bawahnya dibaca ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fil jannati mi'atu darajah ma baina kulli darajataini masiratu khamsi mi'ati amin. Silakan. jarak di antara derajat surga dua tingkatnya sejauh perjalanan 500 tahun. Nah, jadi surga yang atasnya, surga Di dalam surga terdapat 100 tingkatan. stop. Di dalam surga terdapat 100 level, 100 derajat. Antara tingkatan yang pertama dengan tingkatan yang ada di atasnya seperti orang yang melakukan perjalanan 500 tahun. Orang menuntut ilmu, kembali ke surat tadi 58, Al-Mujadilah, ayat 11 tadi. Orang menuntut ilmu diberikan beberapa derajat oleh Allah. Bahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat yang dibaca tadi, Al-Mujadilah, ayat 100, orang yang nuntut ilmu diberikan beberapa derajat, itu kata beliau radhiyallahu anhuma, orang menuntut ilmu diberikan 100 derajat. Oh, coba. 100 level tingkatan, berarti tingkatan tertinggi menuntut ilmu ini. Makanya rugi orang nggak nuntut ilmu ini, rugi, sangat rugi. Ya, maka mudah-mudahan keutamaan ini Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga kelak di hari kiamat Allah angkat derajat kita di surga yang tertinggi. Ya, baik. Dan setiap orang ini levelnya beda-beda, Bapak Ibu sekalian. Tiap orang ini derajatnya beda-beda, nggak sama. Ya, lo dalilnya di mana kalau tiap orang ini level derajat tingkatan di surga itu beda-beda. Coba dibuka Quran surat nomor 46,
surat 46 Al-Ahqaf ayatnya 19. Coba kita lihat dulu ya, surat nomor 46 itu Al-Ahqaf ya, betul ya. Al-Ahqaf. Ayatnya 19. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. Silakan. Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Iya kan? Setiap orang punya level beda-beda. Nanti di akhirat, di surga. Lanjut teruskan. Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. Nah, itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya berada di tingkatan surga yang paling tinggi. Amin. Gak usah muluk-muluk gitu loh Ustadz. Di emperannya surga aja sudah alhamdulillah Ustadz. Ya, yang penting tidak di luar surga. Gak boleh. Orang itu harus optimis. Ya, minta itu yang langsung yang tertinggi. Wong Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan kepada kita. Apa kata beliau? Beliau mengajarkan wa idza sa'altumullaha tabaraka wa ta'ala fas'aluhul firdaus. Apabila kalian minta kepada Allah, mintalah firdaus. Jangan level-level yang bawah, sekalian yang paling tinggi. Dan firdaus ini adalah level tingkatan tertinggi di dalam surga. Yang atasnya firdaus nggak ada lagi kecuali arsy-nya Allah. Nabi yang mengatakan arsy-nya Allah, atapnya itu arsy-nya Allah. Gak ada lagi sudah di atas firdaus. Nabi loh ini yang nyuruh, apabila kalian memohon, mohonlah firdaus. Jangan pesimis. Ya, itu. Terus di emperannya sudah alhamdulillah Ustaz. Nah, nggak boleh. Lo orang masuk surga ini karena amalan atau karena rahmatnya Allah. Ya jawabannya karena rahmatnya Allah. Lah kalau memang masuk surga itu karena rahmatnya Allah, lalu buat apa kita beramal? Ya, buat apa kita sholat? Sholat itu kan amal. Zakat itu amal soleh. Puasa, haji, umroh itu amal soleh. Zikir, baca Al-Quran itu amal soleh. Jawabannya adalah orang masuk surga karena rahmatnya Allah, maka amal soleh itulah yang menentukan di level tingkatan keberapa dia ada di surga. Seperti orang dapat voucher masuk hotel bintang berapa? Paling tinggi bintang berapa? Bintang 5. Bintang 7. Paling tinggi bintang 5 ya. Ini bintang 5 tingkat dunia misalnya. Sudah hotel paling keren seluruh dunia sudah. Dia dapat voucher di hotel itu. Begitu masuk, saya yakin kita akan tanya kepada front office-nya, bagian depan. Saya ada di kamar apa? Presiden suite ataukah jangan-jangan deluxe room? Ya, atau mungkin di bawahnya deluxe atau apa? Atau junior suite atau apa? Seperti itulah orang masuk surga, rahmatnya Allah. Saya surga tingkatan yang keberapa? Amal soleh yang bicara. Sholatnya yang bicara, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, dan seterusnya. Bisa dipahami sampai di sini? Termasuk menuntut ilmunya. Nah, nuntut ilmu Ustaz, nuntut ilmu aktif, turu ya. Oh, ya. Ini nuntut ilmu tapi tidur. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang dalil nomor berapa? Tiga. Nomor 3. Dalil yang ketiga, yaitu mulai hadis Nabi semua ini. Ayat Quran cuman 2 itu saja ya. Mudah-mudahan mewakili itu ya. Yang tadi yang pertama kan surat Toha, yang kedua surat Al-Mujadilah. Mudah-mudahan itu mewakili. Sekarang mulai 3 dan seterusnya hadis Nabi. Siapkan Sahih Targhib jilid 1. Nanti kebanyakan dari situ semua jilid 1. Awal-awal. Baik, dalil ketiga adalah hadis di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 67. STWT, Sahih Targhib wa Tarhib 67. Riwayat Bukhari Muslim. Tolong dikasih tanda tali. Siap. Ya, jangan ditutup, nomornya berdekatan. Siap. Ayo dibaca dari Muawiyah radhiyallahu an. Dari Muawiyah radhiyallahu an berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Saya bacakan sabda Nabi ini. Nanti keutamaannya ada di sini, ya. Keutamaan menuntut ilmu syar'i. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Silakan. barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan,
pada dirinya. Ulang lagi. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya, Siapa yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, niscaya dia memahamkannya dalam urusan agama. niscaya Allah akan memberikan pemahaman kepada orang itu dalam masalah agama. Katanya para alim ulama, menarik hadis ini. Pendek tapi luar biasa. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan pada diri seseorang, Allah akan memberikan pemahaman dalam agamanya. Katanya para alim ulama, salah satunya adalah pendapat ulama adalah yang dimaksud kalimat barang siapa yang dikehendaki kebaikan pada diri seseorang, itu maksudnya barang siapa yang ingin dicintai Allah, barang siapa yang ingin disayangi Allah, itu yang dimaksud barang siapa yang ingin dikehendaki kebaikan pada dirinya, yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, itu maknanya adalah siapa yang Allah cintai, siapa yang ingin disayangi Allah, ya, maka Allah akan memberikan pemahaman dalam agamanya. Katanya para alim ulama, yang dimaksud dengan yufaqihu itu bukan masalah fikih. Bukan masalah fikih, hukum-hukum Islam, hukum sholat, hukum zakat, hukum puasa, bukan. Tetapi semua ilmu, ya tauhid, akidah, manhaj. Loh, bedanya apa akidah sama tauhid? Beda Bapak Ibu. Ya, beda. Akidah beda dengan tauhid. Tauhid beda dengan akidah. Orang kalau bicara tauhid, itu hanya berbicara haknya Allah. Saya ulang. Orang kalau berbicara tentang tauhid, itu berarti dia berbicara tentang haknya Allah. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya cuman ini tok belajar tauhid. Tapi ketika orang belajar akidah, akidah lebih kompleks. Sebab di dalam kitab akidah, di dalamnya juga dipelajari tauhid, tentang rukun iman, tentang rukun Islam. Di dalamnya juga dipelajari tentang masalah-masalah, yaitu tentang takdir, ya, termasuk juga di dalamnya dipelajari tentang kelompok-kelompok aliran-aliran yang menyimpang. Nah, itu. Jadi akidah lebih luas daripada tauhid. Nah, ya. Makanya kalau kita bisa bicara, lu mau kemana? Saya mau taklim. Lu taklim apa? Ngaji apa? Ngaji tauhid. Berarti yang dibahas cuma seputar rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Hanya sekitar itu. Lo mau kemana? Mau taklim. Taklim apa? Belajar apa? Kitab akidah. Nah, berarti luas. Ya, bahkan urusan pembahasan sunnah dan bid'ah itu urusan akidah. Ya, coba Bapak Ibu miliki bukunya Ustadzuna Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, rahimahullah. Judulnya Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bab pertama tentang masalah sunnah, masalah bid'ah, masalah rukun iman, masalah sirot, masalah timbangan mizan, masalah syafaat, itu semuanya akidah. Tapi kalau tauhid ya cuman 3 itu saja. Rububiyah, terus apa lagi tadi? Uluhiyah, terus apa lagi? Asma wa sifat, tentang nama-nama Allah yang indah. Baik, kita lanjutkan. Maka barang siapa yang ingin dicintai Allah, siapa yang ingin disayangi Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada orang itu dalam hal agama. Maksudnya apa? Maksudnya orang itu kalau paham masalah agama, akidah paham, tauhid paham, hukum-hukum Islam paham, berarti orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau pengen dicintai oleh Allah, belajar agama. Belajar agama, ya. Seperti itu supaya Allah menyayangi, mencintai kita. Dan kalau sudah Allah mencintai kita, ya sudah, ya. Maka Allah ampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari azab. Hanya ya keutamaannya. Sekarang dalil nomor 4. Dalil nomor 4 adalah di kitab yang sama, Shahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 68. Nah, tadi kan 67. Tadi kan 67. Baik, silakan. Dari Hudzaifah bin Ini nomor 68, riwayatnya At-Tabrani. Baca. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an,
Dia berkata, Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baik, saya bacakan penggalannya saja. Penggalan. Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Silakan. keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Stop. Orang yang berilmu itu lebih baik daripada orang yang beribadah sunnah. Lebih baik. Jadi kalau mau ditanya, ya kalau ditanyakan, mana yang harus kita lakukan, kita kedepankan, yaitu menuntut ilmu atau sholat sunnah. Nuntut ilmu. Nuntut ilmu itu wajib. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Itu ya. Makanya mohon maaf ini. Jika di sebuah masjid ada kajian setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib ini ada kajian. Ternyata setelah imamnya salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak lama setelah zikir, kajian langsung dimulai. Sedangkan panjenengan belum ba'diyah maghrib. Panjenengan pengen ba'diyah maghrib. Itu sunnah yang ditekankan. Maka apa yang harus kita lakukan? Nuntut ilmu. Langsung duduk ikut taklim. Nggak perlu sholat ba'diyah maghrib. Karena nuntut ilmu lebih utama ketimbang yaitu sholat sunnah ini. Sampai seperti itu. Itu ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya menuntut ilmu itu fardhu ain, sedangkan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah maghrib itu sholat sunnah. Hukumnya sunnah. Yang wajib dikedepankan daripada yang sunnah. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Berarti ini menunjukkan menuntut ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Apalagi yang bukan sunnah, mubah. Ya, mubah. Mubah itu boleh. Contoh, saya tanya, mana lebih utama, nuntut ilmu atau mancing? Hah? Mancing mubah kan? Mubah. Ya. Mana lebih utama, nuntut ilmu di pagi hari atau goes? Ayo. Ayo. Kenapa? Oh, goes nuntut ilmu, ya sambil goes, ya masya Allah, ya seperti itu. Jadi yang sunnah saja kalah sama yang wajib, apalagi yang mubah, kan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang dalil nomor berapa? 5. Dalil nomor 5. Sahih targhib wa tarhib nomor 70. Nomor 70. Bersumber dari riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kitabnya sama. STWT, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 70 dari Abu Darda. Ya. Silakan. Dari Abu Darda radhiyallahu an, dirinya berkata, ya, bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan, di sini banyak keutamaan nuntut ilmu. Banyak. Nanti dirinci ya, apa saja keutamaan. Satu hadis ini banyak keutamaan. Hadis nomor 70 ini. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Silakan. Barang siapa meniti sebuah jalan untuk mencari ilmu padanya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, lanjut, niscaya Allah memudahkan jalannya ke surga untuknya. Baik, keutamaan yang pertama yang ada di dalam hadis ini, jalan menuju surga. Jalan pintas menuju surga. Ya. Jadi kenapa kok disebut jalan pintas? Karena tidak ada amalan yang paling mendekatkan kita dengan surga kecuali nuntut ilmu. Loh kok bisa Pak Ustadz? Amalan yang lain kan banyak yang jalan menuju surga. Sampai-sampai ada kitab yang saya bahas rutin sebulan sekali di sepanjang, itu kan ada kitab judulnya sudah diterjemahkan 150 jalan menuju surga. 150 amalan yang dijamin masuk surga. Kan banyak, kenapa kok ilmu jalan pintasnya? Karena semua amal ibadah tidak akan ada artinya, gak akan diterima kecuali pakai ilmu. Orang sholat harus tahu ilmunya. Sholat tidak tahu ilmunya, nggak akan diterima oleh Allah. Orang berzakat, menunaikan zakat, puasa, apalagi haji.
Nggak punya ilmu, hajinya nggak akan mabrur. Orang baca Quran aja harus tahu ilmunya. Semuanya harus ada ilmunya. Nah itu ya, makanya menuntut ilmu syar'i ini jalan pintas mendekatkan seseorang dengan surga. Ya, baik, itu nomor satu itu, baru nomor satu. Lanjut, teruskan. Wa innal malaikata, masih tetap nomor 70 ya, STWT nomor 70. Saya targhib wa tarhib 70. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'u. Silakan. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada pencari ilmu karena ridho kepada apa yang dilakukannya. Loh, malaikat itu ridho, senang. Ridho itu senang kepada para penuntut ilmu sampai mereka mengepakkan sayap-sayapnya. Nah, seperti itu. Terus berarti mendapatkan ridho para malaikat. Kalau malaikat aja ridho, maka malaikat akan memohonkan ampunan untuk kita. Terus, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Silakan. Sesungguhnya seorang alim dimohonkan ampunan untuknya oleh penduduk langit dan di bumi. Baik, seorang alim, orang yang berilmu itu dimintakan ampun oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Bukan hanya penghuni langit bumi, hattal hitanu fil ma. Silakan. Sampai ikan-ikan besar di dalam air. Ikan-ikan besar di lautan itu memintakan ampunan kepada Allah untuk para penuntut ilmu. Allah. Dan kita tidak tahu bahasanya mereka, yang tahu hanya Allah. Makanya rugi orang nggak taklim, nggak nuntut ilmu. Kita nuntut ilmu ini didoakan ampunan oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian? Oh, itu ya, rugi orang nggak ngaji, nggak taklim, ini rugi betul rugi. Ya, terus kemudian itu baru keutamaan nomor berapa itu tadi? Sudah, ya. Silakan dicatat sendiri ya. Masih ada lagi kelanjutannya. Masih di nomor yang sama. Sahih targhib wa tarhib nomor 70. Wa fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Silakan. Keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan rembulan di atas semua bintang-bintang. Duh, bayangkan keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu lebih tinggi keutamaan orang yang berilmu daripada ahli ibadah. Sampai diumpamakan oleh Nabi seperti rembulan dengan bintang-bintang. Gak ada apa-apanya bintang itu dibanding bulan. Gak ada apa-apanya. Terus kemudian, lah ini yang bikin kita merinding. Setelahnya ini, wa innal ulama'a warasatul anbiya. Silakan. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para ulama, siapa ulama? Orang yang berilmu, orang alim, orang yang berilmu. Itu adalah pewaris para nabi. Lanjut. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak meninggalkan warisan dinar, mata uang, dan dirham, mata uang. Enggak. Innama warrasul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Silakan. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu, maka barang siapa mengambilnya, maka dia memperoleh bagian yang melimpah. Loh, siapa yang ngambil bagian itu, warisannya para nabi, dia akan mengambil bagian yang melimpah. Mudah-mudahan keutamaan-keutamaan ini Allah berikan semua kepada kita. Ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah untuk selalu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Lanjut, sekarang nomor berapa? Dalil nomor berapa? 6. Betul 6. Dalil yang ke-6. Sahih targhib wa tarhib nomor 72. Ya, silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ini riwayat Ibnu Majah dalam Sahih targhib wa tarhib nomor 72. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Silakan. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ilmu yang dimaksud di sini qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat.
Wajib. Wajibnya bukan wajib kifayah. Wajibnya wajib ain. Seperti sholat. Wajib ain, fardhu ain. Bagi setiap muslim. Baik laki-laki maupun wanita. Yang tidak ada itu dalil yang ditambahi. Tolabul ilmi faridhatun alal kulli muslimin wal muslimat. Nggak ada. Nggak ada ini ya. Itu. Jadi ini nggak ada. Ada lagi dalil yang mengatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ya, seperti itu. Seperti nggak ada ini yang seperti itu, nggak ada. Jadi nuntut ilmu itu hukumnya wajib, baik muda tua, laki-laki, wanita, wajib belajar ilmu agama. Ya. Nah, lalu keutamaannya ada di mana ini? Ini kan cuma sekadar menunjukkan berita, kalimat berita, nuntut ilmu itu wajib. Di mana letak keutamaannya ini? Pak, Bu, saya kasih bantuan ayat Quran. Saya kasih bantuan supaya kita cocok dengan hadis yang kita baca tadi. Ternyata salah satu tips, saya ulang. Salah satu tips kiat-kiat supaya doa kita dikabulkan Allah. Salah satu tipsnya melaksanakan semua kewajiban yang Allah tetapkan. Nah, nuntut ilmu wajib. Ustadz, dalilnya Quran yang ngomong begini ada. Al-Baqarah dibuka. 186, Al-Baqarah 186. Saya perlu bantuan ayat Al-Quran untuk menjelaskan hadis ini. Jadi kan nuntut ilmu itu kan wajib. Ini kan kalimat berita. Di mana keutamaan dalam hadis ini di mana? Lah butuh ayat Quran Al-Baqarah ayatnya 186. Allah berfirman Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Allah berfirman وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Baik, di dalam ayat ini ada 3 tips kiat-kiat supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Baca Abu Hurairah, pelan-pelan, silakan. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, Maka sesungguhnya aku dekat. baik, poinnya sekarang, poinnya. Aku kabulkan permohonan orang. Stop, ulang lagi. Aku kabulkan permohonan Orang, stop, sampai situ aja, permohonan orang. Ulang lagi. Aku kabulkan permohonan orang. Stop. Aku kabulkan permohonan orang yang bagaimana syaratnya? 1, lanjut. Yang berdoa. Stop, yang berdoa kepadaku. Ya, apabila Dia berdoa kepadaku. itu syarat pertama, kalau mintanya kepada Allah. Syarat kedua, Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Syarat ketiga, Dan beriman kepadaku. syarat ketiga, terakhir ditutup. Agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi kalau pengen doa itu diperkenankan oleh Allah, yang pertama mintanya sama Allah. Yang kedua yang wajib lakukan. Yang nomor tiga beriman kepada Allah. Nah, salah satu yang diwajibkan Allah adalah menuntut ilmu. Kembali ke tema kita, hadis kita. Ya, bisa dipahami sampai di sini ya? Paham. Baik. Sekarang dalil nomor berapa tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i? 7. Dalil ke-7. Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 1 tetap. Ya, Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya nomor 74. Ya, 74. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dirinya berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda. Kita dengarkan ya, pelan-pelan saya baca. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 74. Ad-dunya mal'unah. Silakan. Dunia dilaknat dan apa yang terjadi? Stop. Satu-satu dulu. Dunia. Dilaknat. Stop. Terus. Dan- Mal'unun ma fiha. Silakan. Dan apa yang terdapat padanya juga dilaknat. Dunia ini sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada di dunia ini semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang tidak kena laknatnya Allah, kecuali mereka yang tidak kena kutukan laknatnya Allah. Illa 1
zikrallahi wa mawala. 2, wa aliman muta'alliman. Silakan. Kecuali zikir kepada Allah. Nah, kecuali orang yang rajin zikir, orang ini nggak akan kena laknat, nggak akan kena kutukan. Ya, makanya kita rajin berzikir kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Minimal Bapak Ibu dalam sehari kita itu berzikir 3 kali, sehari 3 kali minimal. Jangan dikurangi, jangan dikurangi. Ini sudah angka ini minimal 3 kali. Lo apa saja 3 kali itu? Yang pertama, zikir setiap selesai sholat fardu. Itu ono zikirnya. Yang nomor 2, zikir pagi dan zikir petang. Yang nomor 3, zikir-zikir yang terkait pada keadaan-keadaan tertentu. Contohnya, setelah sholat duha, ono zikirnya. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Setelah witir ada zikirnya. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil, ada zikirnya. Ya, ketika naik perjalanan ke atas tinggi, ya ke atas, Allahu Akbar, zikir. Ketika jalanan menurun, subhanallah, subhanallah, bersin, hajing, alhamdulillah, itu zikir. Mau tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Loh, itu mau tidur. Sudah. Jadi zikir keadaan-keadaan tertentu. Ya, ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, Masya Allah, sesuatu yang menyedihkan, subhanallah. Loh, itu zikir. Jadi minimal 3 itu ya. Baik. Terus ulang lagi yang tidak kena laknat, ulang lagi dari awal. Dunia itu dilaknat, silakan. Dunia itu dilaknat dan apa yang terdapat padanya juga dilaknat. Kecuali siapa yang tidak kena laknat? Zikir kepada Allah dan apa yang dia cintai, dan seorang alim berilmu dan muta'alim pencari ilmu. Nah, berarti yang dimaksud di sini adalah yaitu 3 orang. Yang pertama, orang yang berzikir kepada Allah, ya. Orang yang berzikir kepada Allah. Terus kemudian yang kedua, orang yang alim, orang yang berilmu. Dan yang ketiga, mereka yang haus mencari ilmu. Rajin taklim, kajian di mana suka hadir dia. Dimanapun itu. Di masjid ini dia hadir, di masjid ini dia hadir. Nah, seperti itu ya. Maka ikut daurah dan seterusnya meskipun keluar kota. Ini para penuntut ilmu, pengejar ilmu, haus ilmu. Nah, jadi kalau sehari nggak ada taklim, itu cari info di mana ada taklim. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin panjenengan ini adalah orang-orang hamba-hamba Allah, para pencari ilmu. Itu ya, pencari ilmu, pemburu ilmu. Nah, Masya Allah. Ya, seperti itu. Asalkan tidak tidur, tapi ya, tidak tidur, ya, itu asalkan itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang dalil ke berapa? 8. Dalil ke-8. Kitabnya sama. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 78. Silakan, riwayat Muslim. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. kita sering kok dengar hadis ini. Apa sabda Nabi? Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Silakan. Apabila anak cucu Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Apabila anak keturunan Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalannya. Terputus. Ya, sekalipun kuburannya sudah tidak dikenali lagi, rata. Batu nisannya sudah nggak ada. Bahkan mungkin jasadnya sudah dimakan oleh bakteri pengurai. Tapi 3 amalan ini nggak akan putus sampai hari kiamat. 1, illa min shadaqatin jariyatin. Shadaqatin jariyah. Silakan. Sedekah jariah. Sedekah jariah, sodako jariah. Sodako itu ada 2 ya. Ada yang sodako yang jariah, ada yang tidak jariah.
Nah, itu ya. Yang jariah itu adalah yang tidak akan putus. Lah contohnya kayak apa sodako jariah ini? Banyak sodako jariah ini. Di antaranya adalah membangun masjid, membangun ma'had, pondok pesantren, fisik bangunan. Ya, termasuk juga misalnya menutup operasional masjid, listriknya masjid, PLN-nya, PDAM-nya masjid, dia tutup. Lah karena masjid kan dipakai aktivitas kegiatan keagamaan dan seterusnya. Itu termasuk nggak akan putus. Termasuk wakaf Quran, wakaf buku-buku agama. Nah, itu juga termasuk sodako jariah. Ya. Terus kemudian au ilmin yuntafa'u bih. Nomor 2, silakan. Atau ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Ilmu yang diambil orang manfaatnya. Berarti dia menuntut ilmu, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Maka ilmu itu tidak akan putus. Ya, misalnya orang tuanya, misalnya nuntut ilmunya usianya sudah tua. Sedangkan dia punya cucu. Cucunya dimasukkan pondok pesantren. Sehingga cucunya hafal Quran. Itu setiap ayat yang dibaca oleh sang cucu, maka orang tuanya, kakeknya dapat terus loh itu pahalanya. Terus itu ya. Wis gak apa-apa, cukup orang tua, cukup aku nak yang gak ngerti agama. Meskipun sudah telat nuntut ilmunya, kamu jangan sampai niru, ya, disekolahkan. Nah, itu ya. Maka itu ilmunya, pahalanya ndak akan putus sampai hari kiamat. Yang terakhir, awaladin salihin yada'ulah. Silakan. Atau anak soleh yang berdoa untuknya. Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, itu ya. Karena inilah yang termasuk yang dinanti oleh orang tuanya. Harta ditinggal. Ya, yang akan menemani kita nanti di alam barzah, alam kubur adalah amal soleh kita dan doa-doa anak-anak kita. Makanya Nabi SAW pernah melontarkan pertanyaan kepada para sahabat. Atadruna anir rokub, siapa di antara kalian yang tahu orang mandul itu siapa? Siapa orang mandul? Sahabat menjawab, orang mandul itu orang yang lama menikah tidak punya keturunan. Kata Nabi, bukan. Orang mandul itu adalah orang yang anak keturunannya banyak, tetapi tidak satu pun yang bermanfaat untuk dia. Ya, anaknya banyak, anaknya 5. Ya, misalnya banyak anaknya, nggak ada satu pun yang bermanfaat. Yang satu kena narkoba, yang nomor 2 keluar masuk penjara, nomor 3 utangnya akeh nduk dindi, ya, nomor 4 perempuan buka-bukaan aurat, yang kelima ribut terus masalah warisan. Gak ada satupun yang manfaat, yang mendoakan, yaitu orang mandul. Ya, makanya alangkah senangnya, bahagianya orang tua punya anak banyak, ternyata semuanya paham masalah ilmu agama. Masya Allah. Ya, itu investasi akhirat itu sudah. Ya, baik. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali itu. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa menenangkan kita kecuali itu. Pulang ke rumah, ya, istri lagi baca Al-Quran, ya Allah, anak-anak kita lagi baca Al-Quran, itu sudah kebahagiaan paling top itu sudah. Kalau ada orang bahagia itu karena cari wanita yang kaya raya, cari wanita yang status sosialnya S3-nya luar negeri, silakan. Tetapi kebahagiaan yang hakiki kalau punya pasangan hidup, suami soleh, istrinya soleha. Ya, seperti itu. Istrinya kemudian belajar sepekan 2-3 kali taksin, belajar bahasa Arab, ikut kajian online HSI, Ustadz Abdullah Roy misalnya, hafizahullah ta'ala, atau ikut majelis-majelis taklim yang lain. Suaminya taklim, gak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali itu. Lihat istrinya nyali nyatet, kon lapo, aku nyatet kajiannya Ustadz mau. Masya Allah. Itu sudah, itu yang bikin tenang sudah hati. Gak ada lain sudah. Ya, oleh karena itu kenikmatan yang hakiki kembali kepada agama. Din, karena yang dibutuhkan nanti dikubur bukan dunia, bukan. Tetapi din agama ini. Baik, kita lanjutkan. Sekarang dalil nomor berapa? 9. Nomor 9. Sahih targhib wa tarhib. Nomor 86.
Makanya aneh juga kalau ada seorang suami melarang istrinya untuk taklim, nah itu loh. Ya, seperti itu. Ya, tapi nggak apa-apa kalau taklimnya di rumah nggak apa-apa. Lah ini taklim di rumah juga dilarang, ya zalim. Ya, seperti itu. Baik, nomor 86. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 86. Ayo dari Abu Umamah. Wah, ini luar biasa ini. Silakan, ayo. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Silakan. barang siapa pergi pagi-pagi, Pagi-pagi tapi ya, pagi-pagi bukan sore. Ulang lagi, barang siapa? barang siapa pergi pagi-pagi ke masjid, Ke masjid tapi tempatnya masjid dan waktunya pagi, bukan sore. Terus dia tidak ingin kecuali belajar kebaikan. stop. Dia tidak ingin pergi ke masjid kecuali niatannya belajar ilmu, mempelajari kebaikan Atau mengajarkannya. berarti dua-duanya disebut oleh Nabi, dua golongan. Yang pertama yang belajar, yang kedua yang mengajarkan, ustadznya, muridnya sama gurunya. Dapat apa itu? Silakan. Maka dia meraih pahala seperti orang yang berhaji, di mana hajinya sempurna. Dapat pahala haji, hajinya sempurna. Sulit loh mencapai predikat haji sempurna ini. Ini bukan berarti menggugurkan rukun Islam nomor 5 ya, bukan ya. Wis gak usah pergi haji, yang penting taklim aja. Enggak, bukan menggugurkan. Hanya sekadar nilai ganjaran pahala yang sama, menunjukkan ganjaran pahala yang sama seperti mereka yang menunaikan rukun Islam yang kelima. Hajinya sempurna lagi. Tapi tempatnya di mana tadi? Masjid. Waktunya kapan tadi? Pagi. Di Masjid Pondok Mutiara ini ada taklim pagi enggak? Ada subuh. Ya, kajian subuh. Pekan pertama, pekan kedua ada juga kan? Ada, ya, seperti itu. Atau di tempat-tempat yang lain, seperti itu, ya pagi. Atau kajian duha. Nah, itu ya, datang. Karena ganjarannya seperti haji yang sempurna. Terus, dalil yang nomor 10. Tinggal dikit lagi kita akhiri. 10. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 87. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Ya. aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahu Akbar. Ini luar biasa ini yang nomor 10 ini. Saya bacakan. Man jaa masjidi hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu au yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidin fi sabilillah. Silakan. barang siapa mendatangi ke masjidku ini, Siapa yang datang ke masjidku ini, Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Lanjut. dia tidak datang kecuali untuk belajar kebaikan, Dia datang ke Madinah untuk belajar, ya, atau ngajarkan ilmu, maka dia seperti mujahidin di jalan Allah. pahalanya kayak jihad. Makanya saya kalau ditakdir biasanya bimbing umroh, saya sarankan kalau begitu nyampe Madinah, langsung kita arahkan ba'da maghrib jamaah yang laki-laki terutama ya. Laki-laki ke pintu 19. Di situ ada ustadz kita, ngisi kajian. Dulu Ustadz Firanda. Ya, hafizallahu ta'ala. Taklim, paling banyak jamaahnya. Paling banyak, paling full. Bahkan di antara yang bukan orang Indonesia, kok dilihat kok sekian banyak jamaah ini. Ya, mereka duduk meskipun gak paham ya. Karena ingin cari fadilahnya. Tak lihat itu ada orang-orang Arab duduk dengarkan. Ya, mungkin dia memahami setiap hadis yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Itu baru mereka mantuk-mantuk karena pakai bahasa Arab kan. Begitu diterjemahkan bahasa Indonesia, mereka diam macam kena. Ya, tapi mereka dapat fadilah. Dapat fadilah keutamaan meskipun tidak paham. Itu. Ya, seperti itu. Di Mekah Ustaz gimana? Saya ajak kita jamaah. Ayo, di Mekah ada majelis. Ya. Bahasa apa? Ya bahasa Arab. Ya, gak ngerti Pak, melotok aja wis. Ya.
Sudah, ikut direkam aja, direkam. Ya, seperti. Bahkan ada sekarang itu headset ya. Headset yang langsung bahasa Indonesia. Bisa sekarang, mudah sekarang. Tinggal disetting aja, ngomongnya apa langsung ke telinga kita, bahasa Indonesia. Bisa. Itu. Ini nuntut ilmunya di Madinah. Lah kalau akhwat gimana Ustaz taklimnya? Lah kalau akhwat taklimnya memang tidak ada di sana. Maka taklimnya ya Ustaz pembimbingnya, mutawifnya atau tour leadernya yang dari Indonesia. Biasanya ada sekali dua kali di restoran hotel diadakan kajian. Ya tetap di Madinah juga kok. Ya meskipun tidak di Masjid Nabawi tetap dapat fadilah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya beruntunglah kalau putra-putra panjenengan ditakdirkan bisa diterima di Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Ya, seperti itu. Kalau misalnya nggak di UIM bisa mujalama. Ya, yaitu bermajelis, yaitu di mana Masjid Nabawi. Ya, dengan saya di sana. Cuman itu berbayar kalau nggak salah. Itu berbayar. Kalau di UIM itu nggak bayar, itu berbayar. Ya, dan cari kosnya sendiri nanti. Gitu ya, seperti itu. Jadi maka pahalanya seperti mujahid, orang yang jihad. Ya, Selapa Ustaz atau Pondok Mutiara. Loh, ya. Ini keutamaannya beda. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ya. Sekarang nomor berapa? 11. Sahih targhib wa tarhib nomor 90. Sahih targhib wa tarhib nomor 90. Silakan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Zaid bin Sabit. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, dirinya berkata, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Baik, kita baca bagian depannya saja, Nadzarallahu mra'an sami'a minna hadisan faballaghahu wa ghairahu, ya, farubba hamilil fiqhin, ya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada seseorang yang mendengarkan suatu hadis dari kami. Mendengarkan suatu hadis. Ulang lagi, semoga Allah memberikan kebaikan. Semoga Allah memberikan, didoakan Nabi loh ini, didoakan Nabi. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada siapa? Kepada seseorang yang mendengarkan suatu hadis dari kami. Terus, lalu dia menyampaikannya kepada orang lain. Terus, berapa banyak pembawa fikih? Sampai situ aja. Ya, sampai di situ. Jadi siapa yang mendengar hadis Nabi, lalu kemudian dia sampaikan kepada orang lain, disampaikan, itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Oh, itu ya. Dan doa Nabi ini berlaku sampai hari kiamat. Makanya kita yang nuntut ilmu yang nyatat, sampaikan kepada keluarga kita. Ini loh tadi, itu ya. Ya, yang tadi saya peroleh ketika taklim tadi itu ini. Ya, baik. Terus tinggal sedikit lagi hadis dalil nomor 12. Kita tutup sampai 13. Saya senang dengan angka 13 soalnya. Sahih. Ya. Nomor 13. Sahih targhib wa tarhib. Jilid 6. Jilid 6, jauh, jilid 6. Nomornya 3592. 3592. Jilid 6. Silakan. Sahih targhib wa tarhib nomor 3592. 3592. Ya. Ya, silakan. Dari Abu Barzah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Silakan. Tidaklah kedua kaki seorang hamba melangkah pada hari kiamat kecuali pasti ditanya tentang 4 perkara. Ya, tidaklah seseorang itu bergeser kakinya nanti di hari kiamat, tidak akan pernah bisa bergeser kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai dia lolos menjawab 4 pertanyaan dari Allah. Ada 4 hal yang akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? 1, an umrihi fima afna. Silakan. Tentang umurnya, padahal apa dia menghabiskannya. Umurnya digunakan untuk apa? Nomor 2, an ilmihi
fima fa'ala. Silakan. tentang ilmunya, Ya, apa yang dia amalkan dengannya. ya, ilmunya itu digunakan untuk apa? Yang nomor 3, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Silakan. Dan tentang hartanya, Ya, dari mana dia mendapatkannya dan pada apa dia menafkahkannya. kalau harta pertanyaannya 2, dari mana dia peroleh dan dikemanakan harta itu. Yang terakhir, an jismihi fima abla, tentang Tentang tubuhnya, maksudnya capeknya, lelahnya. Lelahnya itu lillah, lelah yang lillah atau lelah yang li ghairillah. Lelahnya karena Allah atau bukan karena Allah. Kalau lelahnya karena Allah, ya capeknya untuk tahajud, capeknya untuk ngapalkan ayat-ayat Quran, capeknya untuk sering hadir di majelis ilmu, maka ini lelah yang berpahala. Tapi kalau capeknya untuk selain di jalan Allah, lah itu yang akan menyeret dia pada kesengsaraan, ya, nanti di hari kiamat. Jadi coba dilihat itu Bapak Ibu, 4 pertanyaan tadi. Ternyata orang kalau dikasih umur panjang, pertanyaan akhirat cuma 1. Kalau dikasih ilmu banyak, ilmunya banyak, pertanyaan akhirat 1. Ilmumu kau gunakan untuk apa? Tapi orang kalau dikasih harta banyak, pertanyaannya 2. Berarti keutamaan ilmu di dalam hadis ini adalah yang bisa kita petik, hisapnya ilmu lebih sedikit daripada hisapnya harta. Ilmu itu hisapnya dikit daripada harta. Makanya orang berilmu lebih utama daripada yang tidak berilmu. Jangankan kita manusia, anjing saja dibedakan. Anjing yang telah diberi ilmu, dibekali ilmu cara menangkap hewan buruan, dengan anjing yang tidak dibekali ilmu bagaimana cara menangkap hewan buruan, itu diperlakukan beda di dalam fikih, dalam Islam. Loh, bedanya apa? Anjing yang sudah dibekali ilmu bagaimana cara menangkap hewan buruan, itu hasil tangkapannya boleh kita makan. Asalkan dilepas baca bismillah, yang ditangkap hewan halal, hewan halal. Meskipun tangkapannya bercampur air liurnya, maka cukup dibersihkan air liurnya, maka hasil tangkapannya boleh dimakan. Karena dibekali ilmu. Sedangkan anjing yang tidak dibekali ilmu, bagaimana cara menangkap hewan buruan, hasil tangkapannya tidak boleh dimakan. Anjing saja yang tidak punya akal dibedakan. Yang berilmu sama yang tidak berilmu. Apalagi manusia yang diberikan akal oleh Allah. Maka orang yang beriman, yang berilmu lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang tidak berilmu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Lo kurang 1 ya? Oh iya, kurang 1. Si Ona 1 ya, 13 ya, 13. Sahih Muslim, kesusuai. Katanya ibu-ibu gitu ya. Sahih Muslim, ya, nomornya 247. Sahih Muslim, nomor 247. Sahih Muslim nomornya 247. Atasnya kan Ya. atasnya. Sebentar, yang mana? Oh, kok Sahih Muslim? Maaf. Sahih Ibnu Majah. Ya, Ustadz juga manusia. Ibnu Majah, Sahih Ibnu Majah. Ya, nomornya 247. Ayo, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Isinya, silakan. Sayatikum aqwamun yatlubunal ilma fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban biwasiyatin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Akan datang kepada kalian suatu kaum yang mana mereka senantiasa menuntut ilmu. Kata Nabi sudah sampaikan, akan datang nanti suatu kaum di akhir zaman, mereka senang taklim, mereka senang ngaji, mereka suka nuntut ilmu. Apa kata Nabi? Kalau ketemu kaum seperti ini, maka
Jika kalian melihat mereka, Kalau kalian ketemu sama mereka, maka maka ucapkanlah, ucapkan kepada mereka, silakan. selamat datang, Selamat datang. Lanjut. selamat datang. Selamat datang. Terus. Dengan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian akan mendapatkan wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang hanya menuntut ilmu ini aja. Dikasih marhaban. Marhaban, selamat datang. Biwasiatin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kan? Dan apabila mereka, Ya. Ia menjawab maksudnya, aku bertanya kepada Al-Hakam, apa yang dimaksud dengan cukupilah? apa yang dimaksud dengan cukupilah? Ya, Dia menjawab, ajarilah. ajarilah, berikan mereka ilmu. Nah, itu ya, seperti itu. Maka mudah-mudahan yang dimaksud mereka di sini adalah kita semua yang ada di majelis ini, ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan yang tadi nuntut ilmu di Madinah, yang bukan yang kuliah, tetapi yang yang ada di Masjid Nabawi, mulazamah maksudnya ya, mulazamah ya. Jadi mereka duduk yaitu di majelisnya para masyayikh. Wallahu a'lam bishawab. Tuntas materi kita. Berarti bulan depan jika Allah pertemukan kita kembali, insya Allah kita masuk larangan yang nomor 3. Ya, nomor 3. Totalnya ada berapa larangan Bapak Ibu? 26 larangan. Ya, seputar apa? Ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena waktunya sudah mendekati maghrib, kita cukupkan sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat dan barakah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.